Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cyber Friends, selamat datang kembali di Cybertrend Chit Chat. Nah, sebelum kita memulai nih, marhaban nih Ramadan, selamat berpuasa bagi Cyber Friends yang sedang melaksanakan ibadah puasanya. Udah semangat belum nih? Udah tengah jalan nih. Dikit lagi kita bakal mencapai musim THR. Apa udah ya mungkin ya. Nah, untuk hari ini nih kita ngomongin soal Ramadan. Tema chit-chat kita hari ini yaitu kita akan membahas mengenai menjaga nilai syariah dalam kemajuan inovasi teknologi. Seperti yang kita tahu ya Cyber Friends, kalau teknologi itu berkembang setiap harinya semakin canggih, setiap harinya ada terobosan baru. Nah, tapi apakah perkembangan tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai syariat yang ada? Nah, aku untuk hari ini bawa special guest. Nah, mungkin Cyber Friends udah pernah kenal ya, karena beliau udah 2 kali nih. 2 kali beliau muncul di Cybertrend Chit Chat. Nah, aku perkenalkan ya Pak Irham HD yang merupakan Head of Pre-Sales dari Cybertrend Cirebon. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Puasa, Alhamdulillah, Pak? baik. Puasa Pak? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Aku udah menyerah dari awal. Enggak ya Cyber Friends, bercanda ya Cyber Friends. Jadi Pak, sebelum kita mulai nih mungkin ada ucapan semangat mungkin untuk para Cyber Friends yang sedang menjalani ibadah puasa nih, udah tengah jalan kan ya? Ya, kita udah pertengahan Ramadan dan lebih, udah mau 2/3 Ramadan. Tetap semangat karena kayak orang maraton justru sprint itu di akhir-akhir ya. Semangat ya guys. Semangat tuh Cyber Friends. Dikit lagi makin banyak nih berkahnya nih kalau misalnya kita full nih, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi nih Pak, siap ya Pak? Ya. Hari ini kita nih mau ngebahas temanya nih mungkin didengarnya berat, tapi sebenarnya tuh konteksnya itu simple tapi berat juga gitu ya. Karena menyangkut teknologi dan perkembangan teknologi dan agama ya Pak. Mungkin kalau dari Bapak sendiri ya, kenapa mungkin ada orang yang kayak kenapa teknologi aja, agama aja. Menurut Bapak mungkin ada nggak pandangan Bapak terhadap 2 topik itu digabungkan menjadi satu? Oke. Baik, thank you Vidya. Nah, jadi memang sebenarnya kan kita ini kan makhluk Tuhan, gitu ya. Dan apalagi kalau spesifik lagi di negara kita ini kan negara yang berketuhanan, which is berarti kan kita harus punya agama. Mau tidak mau agama menjadi fondasi juga untuk kita berpikir atau menjadi kerangka bagaimana kita melakukan aktivitas itu. Nah, oleh sebab itu apapun itu yang mau tidak mau pasti kita akan mempertimbangkan terkait dengan bagaimana agama mengatur ataupun memberikan hukum terkait kan yang kita lakukan, termasuk perkembangan teknologi saat ini seperti apa. Nah, oleh sebab itu makanya tepat sekali tetap kita harus memadukan ataupun menyelaraskan ya antara apapun itulah termasuk teknologi gitu. Bagaimana teknologi penerapannya apakah sesuai dengan agama atau syariat yang ada gitu ya, agar tidak melanggar norma-norma gitu atau tidak merugikan orang lain. Nah gitu. Kalau untuk maaf nih Pak, aku potong Pak. Kalau untuk merugikan orang lain nih tadi Bapak sempat ngomong, kenapa tuh Pak kalau boleh tahu? Merugikan orang lain. Oke, jadi gini. Nah, kita sebelum jauh berlanjut ke sana itu ada namanya kenapa sih agama itu diturunkan atau syariat itu diturunkan gitu. Ada tujuan atau kalau di istilah Islam itu ada namanya maqasid syariah, ada maksud-maksud atau tujuan-tujuan syariah itu diturunkan atau dijalankan atau diperlakukan untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ataupun makhluk Tuhan lah. Nah, itu yang pertama itu adalah namanya hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Gitu ya. Bagaimana agama itu harus eksis dan nggak boleh nih dikontaminasikan dengan apapun, dan dia tetap harus betul-betul nggak boleh diganggu gitu, agama apapun gitu ya. Yang kedua namanya hifdzun nafs, yaitu bagaimana menjaga atau memelihara diri, baik itu fisiknya ataupun rohaninya gitu ya. Yang ketiga adalah hifdzul aql, yaitu memelihara kesehatan akal kita gitu ya. Nah, itu harus dijaga dengan syariat itu atau agama. Yang keempat adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga kesinambungan keturunan. Jadi nggak boleh nih, walaupun kita maju tetapi nggak ada yang memperlanjutkan peradaban itu pun juga ya sia-sia kan gitu ya. Nah, yang keempat itu yang terakhir adalah hifdzul mal, yaitu menjaga atau memelihara harta.
Jadi agama itu diturunkan untuk kelima itu tujuannya, yaitu Oke. menjaga agama itu sendiri, menjaga jiwa gitu ya, diri, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga harta. Nah, oleh sebab itu semua aktivitas kita termasuk teknologi, kita lihat ke tujuan syariah atau agama tersebut, ada yang terlanggar atau tidak, atau ada yang belum terpenuhi atau tidak. Nah, itu konteksnya seperti itu. Nah, termasuk tadi yang apakah merugikan atau tidak, ya tadi kita akan lihat ke situ. Itu Oh, tujuannya. oke. Seperti Berarti itu. itu sangat berpengaruh ya, karena bukan hanya perkembangannya itu mungkin dari dari kita ya manusia, Betul, namun betul. itu juga akan istilahnya menggigit kita kembali gitu loh. Ya. Karena semakin berkembangnya juga kan mungkin saya berfriends tahu ada perkembangan Hmm, AI di mana AI itu akan menggantikan manusia gitu ya. Nah, itu tuh juga harus tetap dijaga ya mungkin ya Pak betul, dari situ. betul, betul. Mungkin bisa dielaborasikan lagi Pak maksud dari kalau tadi kan kita ngomong peradaban Ya, dan akan istilahnya regenerasi kembali lah. ya. Itu gimana tuh Pak? Oke, jadi kan kalau konteksnya misalnya teknologi, jadi kita harus ngelihat ini tantangannya tuh teknologi itu apa sih gitu ya. Memang kalau bicara agama memang nggak ada namanya teknologi syariat gitu ya sebenarnya kan gitu ya. Tetapi apakah teknologi itu dia apa tadi ya selaras dengan nilai-nilai syariat gitu. Maksudnya apakah teknologi itu merugikan orang lain atau tidak? Kan harapannya teknologi itu kan sebagai sarana untuk membantu orang gitu kan. Betul. Ya, sebagai tools untuk bagaimana orang itu agar lebih efektif, agar lebih efisien dalam menunjang aktivitasnya. Itulah teknologi sebenarnya ketika diciptakan gitu ya. Dan agama tidak melarang, apalagi terkait dengan dunia kan silakan aja. Bahkan Rasul pun juga begitu. Untuk urusan dunia kalian ya kalian yang lebih tahu gitu ya. Dalam artian ya kita silakan selama tidak ada yang tadi itu dilanggar. Yang pertama ya tentunya kita harus lihat bahwa dengan menerapkan teknologi ini atau aktivitas kita itu tadi bahwa ada kemaslahatan, kebaikan secara luas yang diberikan atau manfaat yang betul-betul dirasakan. Yang kedua adalah bagaimana itu mencakup keadilan, nilai-nilai keadilan, harus adil segala macam, betul. ya kejujuran, ya integritas. Nah, ya, dari sebuah teknologi atau aktivitas yang kita lakukan, nah itu harus selaras dengan hal itu. Makanya tadi termasuk dengan misalnya bagaimana kesinambungan peradaban itu ya agar jangan sampai orang itu dalam tanda kutip bahkan bisa menuhankan teknologi itu sendiri. Menuhankan Pak? Iya, dalam artian ya pokoknya apapun ya ini teknologi lah gitu ya. Kayak tadi misalnya zaman AI, semua udah ketergantungan dengan AI gitu ya. Bahkan spekulasi dengan masa yang akan datang segala macam, mempercayakan dengan hal itu. Padahal ya kita makhluk Tuhan yang memang mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatunya itu pasti diatur oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu makanya ya kita harus balance ya dalam artian menyikapi akan hal itu bahwa ya ini udah ada diatur tetapi bagaimana melakukan atau memaksimalkan potensi-potensi yang ada gitu ya untuk bisa menebar manfaat lebih luas ya. Lalu juga untuk menciptakan keadilan ya, kejujuran, transparansi segala macamnya itu. Nah, teknologi itulah yang sebenarnya kita gunakan untuk kesinambungan peradaban itu gitu. Baik, berarti itu istilahnya tuh kalau dalam agama tuh agama tidak menolak, tidak melarang, tidak ada maksud dan tujuan untuk kayak kamu nggak boleh menggunakan teknologi. Namun pentingnya bagi kita manusia mengetahui bahwa itu harus ada kesinambungan, kesinambungan dalam artian kita menggunakan teknologi juga, tapi harus selaras dengan apa yang Tuhan sudah tentukan ya untuk kita ya, karena kan kalau menurut kita semua rezeki, jalan hidup itu udah semua diatur sama Tuhan. Mungkin perkembangan teknologi ini juga termasuk salah satu dari jalan dari Tuhan ya Pak ya. Karena saya ngutip di Al-Quran ya, di surah Ar-Rahman itu bahkan Allah sendiri nge-challenge itu manusia. Ya, ada mungkin saya kutip ya, bunyinya itu ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya itu wahai bangsa jin dan manusia ya, kalau kalian mau menembus ya bahasanya gitulah, menguasai langit dan bumi maka tembuslah ataupun kuasailah gitu ya. Illa bisultan, kalian nggak akan mampu menembusnya itu kecuali dengan sultan. Nah, sultan ini para ulama menafsirkannya itu adalah kekuatan yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya gitu, atau juga dengan iman dan takwa tadi gitu. Jadi memang
ya Allah sendiri memang men-challenge kita gitu ya dengan urusan kita di dunia ini. Ya jangan lupain juga urusan dunia, maksudnya ya silahkan gitu kita berkreasi, berinovasi gitu ya untuk bisa memudahkan hidup kita, tetapi jangan lupakan waktu yang akan lebih panjang lagi nanti di akhirat. Nah itu kan untuk balance-nya gitu ya, seperti itu. Nah aku penasaran nih Pak, Bapak Ya. tadi ngomong akhirat tuh maksudnya gimana tuh kalau Ya, boleh tahu? jadi justru kalau di Islam itu kan memang kita diperintahkan kejarlah akhirat tapi jangan lupakan dunia. Oh, Gitu ya. oke. Ujung kita kan semuanya pasti akan kembali ke sana kan gitu. Betul. Gak ada yang abadi di dunia Nggak ini ada. gitu kan. Kalau pinjam istilahnya itu kan dunia itu bukan tempat kita tinggal tapi tempat kita meninggal gitu Iya. kan. Nah, oleh sebab itu makanya ya kita pasti akan mempersiapkan itu. Nah, justru sarana-sarana dunia kita itu yang untuk mendukung kita menuju kehidupan yang tadi Salah gitu. satunya Salah satunya teknologi teknologi ya, mungkin ya. gitu. Makanya teknologi-teknologi sekarang ini yang berkembang kan bahkan memudahkan, bahkan kita bisa lihat AI itu digunakan untuk ngecek kalau orang yang belajar Quran misalnya gitu. Iya. Dia mau hafalan segala macam. Itu ada namanya, ada aplikasi lah ya di Play Store itu ada aplikasi untuk tilawah gitu, ngaji. Oh iya. Kita tinggal baca gitu ya. Nanti si AI yang akan koreksi ini benar apa enggak pengucapannya. Oh ada ya Pak? Udah ada. Dari pengucapan ya Pak? Betul. Oh lah, keren Seperti juga itu. sekarang. Nah, jadi kan itu kan juga salah satu ya penunjang. Lalu juga misalnya bagaimana menciptakan dengan kemudahan-kemudahan yang lain. Bahkan tadi ya produk-produk syariah lah, ya produk-produk halal gitu ya, Iya. diciptakan. Nah, itu pun juga saat ini pun juga sangat semarak lah gitu ya. Intinya sih bagaimana lagi-lagi untuk menjaga kita kan gitu ya, sesuai Iya. dengan tujuan syariah atau agama tadi gitu. Ya ujung-ujungnya tadi untuk ke akhirat lagi kan Iya, sebenarnya untuk gitu. membantu mendorong kita untuk kalau dalam saya mungkin memperbanyak karma baik ya mungkin ya, Betul, atau memperbanyak betul. apa ya kalau itu ya bahasanya ya. Iya kan, amal baik. Amal baik, iya, itu Karena dia. kan amal baik itu pasti balasannya kebaikan juga. Iya betul, Gitu. dan akhirnya juga kita kembali ke sana juga Betul, gitu, membawa itu betul, semua. Nah Pak, kan tadi kan kita udah ngomongin positifnya dari perkembangan teknologi Ya, dan ya. bagaimana itu mendorong kita ya. Nah kan namanya perkembangan ada positif dan ada negatifnya Pasti, juga nih Pak pasti. pasti. Kalau tantangannya nih Pak, kan dari perkembangan ini kan pasti kadang ya namanya orang berkembang kan nggak mikirin ya positif atau negatifnya ya. Tantangan utama dalam memastikan sebuah teknologi nih itu masuk ke dalam yang tadi Bapak sebutkan yang 4 tadi itu ada nggak menurut Bapak dari pandangannya Bapak mungkin? Ya pasti ya, apalagi saat ini kan memang ya teknologi kan lagi-lagi tadi ya kalau dalam konteks agama itu kan memang tidak diatur sedemikian rinci gitu ya. Iya. Tapi itu sebagai alat selama dia tadi ya mendatangkan kebaikan gitu ya, memberikan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, nah itu akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya gitu ya, ketika teknologi digunakan untuk menipu gitu kan, Iya. apalagi sekarang kan kita bicara AI itu orang bikin konten untuk marketing aja ngejiplak nih pakai video muka ada ustadz siapa gitu ya, Oh dia iya. bicara kan gitu kan, seolah-olah dia tuh yang ngomong, tetapi padahal bukan beliau yang bicara, tapi itu kan AI gitu kan yang Iya. bicara. Nah itu kan manipulatif lah ya, pembohongan juga. Nah itu kan yang nggak baik gitu kan. Nah Betul. itu salah satu challenge yang pasti akan kita temui atau negatifnya gitu ya. Lalu juga standarisasi misalnya, karena memang standarisasi teknologi terkait dengan teknologi itu pun juga kan sebenarnya memang tidak, tadi lagi-lagi tidak ada hukumnya gitu ya. Iya. Karena prinsip Islam itu kan segala sesuatunya itu boleh sampai itu ada yang dilarang gitu ya. Dalam artian itu semuanya itu halal gitu ya. Tapi memang selama dia ada yang mengharamkannya itu menjadi haram gitu ya. Termasuk teknologi pada dasarnya itu mubah istilahnya, boleh gitu kan. Tetapi apakah dilarang? Ya tadi selama dia ketika memang ada prinsip-prinsip yang melanggar gitu ya dan itu dilarang, maka itu menjadi haram gitu. Oke, kalau haram tuh dalam konteks ini berarti kayak digunakan untuk menipu, Betul, digunakan untuk atau konten-konten yang nggak baik kan Iya, saat ini kan gitu. Nah, itu yang ini menjadi ya. Nah, ini hati-hati nih soalnya nih kita seperti yang kita tahu AI itu dia. itu kuat banget dia. Betul. Semua hal bisa dimanipulasiin, Betul. bahkan pun istilahnya istilah gampangnya bola aja bisa dimanipulasi ya. Yes. Ini apalagi kayak mungkin omongan ustadz yang mungkin kayak Betul. biasa emak-emak Facebook tahu nggak sih Nah. Pak, yang kayak asal nge-share gitu ya. Betul. Jadi tuh bahaya banget kalau misalnya kita itu. Nah, kalau misalnya dari mata Bapak nih, Bapak kan udah berpengalaman banyak ya dalam hal teknologi dan Bapak juga seorang
Ustadz ya bisa dibilang ya. Karena di Enggak sini lah. kan kita manggilnya kan, kita di sini manggil Pak Irham itu Pak Ustadz ya, karena beliau tuh pemaparannya tuh bener-bener mendalami banget buat kita-kita yang ngedenger ya. Kalau dari pandangan Bapak sendiri nih buat anak-anak muda nih mungkin yang ingin berinovasi lebih dalam, lebih luas mengenai perkembangan AI dan segala Ya. macam itu, Bapak mungkin ada wejangan dikit nggak Pak kalau misalnya kita bisa bilang ke anak-anak muda Oke. kata-kata hari ini dong Pak gitu. Ya, jadi tetap ya lakukan semaksimal kita yang kita miliki, potensi kita maksimalkan gitu ya. Intinya bagaimana apa yang kita lakukan, kita punya prinsip dan punya visi misi bahwa untuk memberikan manfaat gitu ya, untuk memberikan kemaslahatan untuk orang banyak gitu. Nah, itu yang perlu kita tanamkan sehingga ketika kita melakukan hal itu, kita akan bisa merasakan bahwa ada manfaat lebih yang bisa kita berikan dalam kebaikan-kebaikan yang ada tadi. Lalu juga bagaimana etika. Jangan lupa etika, bahwa ya teknologi itu harus beretika, termasuk tadi itu bagaimana kita harus meminimalisir nih ya kesalahan-kesalahan ataupun konten-konten ataupun segala sesuatu lah yang negatif yang bahkan tadi mendatangkan mudorot bahasanya ataupun keburukan ya, kerugian bagi orang banyak. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang ketiga ya tetap harus menyeimbangkan, kita harus benar-benar juga mengetahui nih agama tuh kayak gimana gitu ya, karena harus zaman sekarang ini ya orang kalau nggak di framing ya ataupun dibungkus dengan atau dipagari dengan agama ya akhirnya jadi liar juga gitu seperti. Pak, kalau aku ini agak filler ya Pak, kayak mungkin dari mata pandang Bapak, ada nggak sih Pak contoh kasus di mana atau mungkin yang Bapak baca atau iseng gitu, di mana teknologi ini menjadi sesuatu yang kayak mungkin berbahaya mungkin ya dari sudut pandang agama, mungkin kayak misalkan kalau dari saya nih Pak, contohnya Pak, saya ngelihat ada manusia yang nikah sama AI. Itu kan nggak banget kan, nggak diperbolehkan kan sebenarnya. Mungkin kalau Bapak mungkin ada nggak dari sudut pandang Bapak tentang cerita-cerita yang kayak gitu, dan mungkin pendapatnya ada sedikit dong Pak, boleh Pak? Oke, saya sih ngelihatnya nggak terlalu ekstrim ya, maksudnya itu kan terlalu ekstrim banget ya, itu udah Itu udah parah banget. udah out of the box banget lah gitu ya, secara kelakuannya itu udah betul-betul anomali lah gitu ya. Tetapi memang pada dasarnya atau pada umumnya biasa kita temukan tadi lebih kepada bagaimana memanipulasi lah secara bisnis gitu ya, penerapan teknologi itu atau tidak transparan gitu ya. Makanya kenapa orang AI itu pun juga terus harus diaudit gitu ya. Ketika kita bikin sebuah produk AI berbasis AI itu pun juga secara teknis gitu, algoritmanya pun juga harus terus dievaluasi dalam artian nih betul-betul transparan gitu ya. Karena kan lagi-lagi itu semua kan buatan manusia. Iya. Gitu kan, semua kan buatan manusia gitu ya. Dan itu ya lagi-lagi kalau dulu saya bilang teknologi ini kalau kita kaitkan itu ya siapa the man behind the gun-nya. Gimana Pak? The man behind the gun, The man behind the gun. gun-nya gitu kan. Jadi siapa yang di belakang teknologi ini kan tergantung. Kalau dia punya visi misinya tadi untuk memberikan maslahat, ya, kebaikan, keadilan segala macam, ya itu akan benar. Tetapi kalau orang yang tadi dia culas gitu kan, dia pengennya menang sendiri, ya dia pengen monopoli semuanya, benefit segala macam gitu ya. Nah, itu kan bisa juga gitu kan. Nah, kalau orang awam melihat oh ini teknologi canggih gitu, tetapi ya itu akhirnya kan gitu merugikan. Nah, oleh sebab itu ya itu yang harus kita pegang tuh prinsipnya gitu. Tapi temuan-temuan itu ya tadi sebenarnya tergantung bagaimana lagi-lagi tadi menguatkan diri kita sebenarnya. Makanya siapa di belakang itu dan juga siapa yang menggunakan teknologi tersebut. Jangan sampai kasusnya tadi ekstrim gitu kan, teknologi halu gitu udah kelamaan di dunia halusinasi akhirnya dia ya udahlah gitu apatis. Nah, itu kan apatis itu kan karena ya dia nggak ada koneksi juga sama sang penciptanya kan sebenarnya. Nah, itu pokoknya tuh inget ya Cyberfriends ya, halu boleh, tapi inget ya kita tuh masih harus dibentengi dengan prinsip agama. Perkembangan teknologi bisa digunakan sebagaimana mestinya, tapi again ditekankan sebagaimana mestinya untuk mendorong kita untuk membuat lebih banyak amal baik lagi, Pak. Betul ya, Pak. Nah, tadi kan aku sempat nanya kata-kata hari ini ya, Pak. Kalau untuk tips and tricksnya tim, Pak, mungkin bagi mereka-mereka nih yang masih bingung terhadap kayak batasan-batasan di mana teknologi itu bisa digunakan atau nggak bisa digunakan, mungkin ada tips and tricks nggak, Pak, buat mungkin cyberfriends yang mungkin masih berkembang juga gitu. Oke. Jadi harus dipahami bahwa teknologi ini adalah alat bantu.
sebagai sarana. Jadi bukan menjadi apa mainnya lah gitu ya, dari utamanya kita dalam apa untuk melakukan sesuatu. Jadi ini sebagai alat bantu. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua tadi bahwa teknologi yang kita buat ini pun juga tadi ya, jangan sampai merugikan orang lain atau bahkan justru lebih manfaat. Makanya kan kenapa dulu teknologi ini kan sebenarnya gitu ya berawal dari apa penemu-penemu dahulu, kayak contohnya penemu algoritmi. Nah itu kan dia juga bukan sekedar cendekiawan, tapi dia juga paham agama gitu ya. Yang akhirnya ya motivasi mereka itu kebanyakan memang ingin memberikan kontribusi untuk manusia gitu pada umumnya gitu. Nah itu yang harus kita miliki. Jadi saat ini bagaimana kita menjadi orang-orang yang terbaik, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Itu. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga Cyber Friends mungkin yang lagi bertumbuh dan berkembang juga bersama teknologi, mungkin dari obrolan kita hari ini bisa menjadi suatu mungkin patokan ya, atau mungkin sebagai wejangan untuk kalian ya. Jangan lupa kalau perkembangan boleh, kita selalu bagi manusia memang selalu harus berkembang, seperti yang kata tadi Pak Irham. Allah tuh men-challenge kita untuk kalau misalnya kita menebus ke surga ya istilahnya ya, ke langit, kita tebus ke langit gitu. Jangan mau berhenti, tapi jangan terlalu kelewatan. Kita harus ingat batasan-batasannya gitu. Nah Pak, udah nyampe ujung nih Pak. Karena kita mungkin ini dirilisnya itu mendekati Lebaran ya Pak. Mungkin ada kata-kata mau ada sambutan gitu Lebaran gitu, apa gimana gitu. Minal aidin gitu Pak. Ya, oke, Cyber Friends semuanya tetap semangat menjalani ibadah puasanya sampai akhir. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pemenang gitu ya, dan beruntung mendapatkan gelar takwa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mungkin selama ini ada kesalahan-kesalahan gitu ya, mungkin rekan juga nih yang ada gitu ya, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, aku mau melanjutkan ya Cyber Friends, minal aidin wal faizin dari kita semua di Cyber Friends Chit Chat Podcast. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu udah penghujung dari kita. Pak Irham, makasih banget udah sama-sama. mau direpotin lagi puasa gini, lemes-lemes udah jam-jam ngabuburit ya. Bentar lagi kita mau war takjil ya Cyber Friends gitu. Terima kasih Cyber Friends yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Cyber Talenta Buana, and see you on the next chat. Dadah.